Dongeng merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari folklore karena berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, pelestarian budaya serta penyampaian nilai-nilai moral, sosial dan religius. Menurut Baskom dan Nanjat, dongeng tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat, tetapi juga berperan dalam mempertahankan norma dan kearifan lokal. Di Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi dongeng yang khas, termasuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang mengembangkan dongeng berdasarkan sejarah, kondisi geografis, kepercayaan, dan budaya setempat. Dongeng Banjar menggambarkan kehidupan masyarakat yang erat dengan sungai, hutan, serta nilai-nilai religius dan sosial yang berkembang seiring masuknya Islam. Selain menjadi media pendidikan karakter, dongeng Banjar juga merekam pengetahuan lokal dan identitas budaya masyarakat. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi, tradisi mendongeng semakin berkurang, sehingga keberadaan dongeng Banjar menghadapi ancaman kepunahan. Oleh karena itu, pelestarian melalui penelitian, dokumentasi pendidikan, dan digitalisasi menjadi upaya penting agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan kepada generasi mendatang. Asal mula dongeng berasal dari tradisi lisan masyarakat prasejarah sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Pada masa itu, cerita digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai fenomena alam, mewariskan pengetahuan, serta menyampaikan pengalaman hidup dan nilai-nilai sosial kepada generasi berikutnya. Seiring perkembangan kemampuan berpikir simbolik dan kehidupan bermasyarakat, cerita diperkaya dengan unsur imajinasi sehingga lahirlah berbagai bentuk dongeng yang mengandung tokoh, konflik, dan pesan moral. Tradisi mendongeng kemudian berkembang ke berbagai peradaban dunia seperti Mesopotamia, Mesir, India, Yunani, Tiongkok hingga Eropa dan menyebar melalui perdagangan, migrasi, serta penyebaran agama. Di Nusantara, dongeng dipengaruhi oleh tradisi Austronesia, budaya Hindu-Buddha, dan Islam, yang kemudian beradaptasi dengan kondisi budaya lokal. Salah satu hasil perkembangan tersebut adalah dongeng Banjar yang lahir dari perpaduan tradisi lisan masyarakat Dayak dan Melayu. Kondisi geografis Kalimantan Selatan, perkembangan kerajaan Banjar, proses islamisasi, serta interaksi dengan berbagai budaya sehingga menjadi warisan sastra lisan yang kaya akan nilai moral, religius, dan budaya. Dongeng merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang bersifat imajinatif dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Menurut Baskom 1965 dan Dananjaya tahun 2007 dan Norgiantoro tahun 2013, dongeng merupakan cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi, tidak terikat oleh waktu dan tempat, namun mengandung nilai moral, pendidikan, budaya, dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai hiburan, dongeng juga menjadi media pembentukan karakter, pelestarian budaya, serta penyampaian pengalaman dan aktivitas suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki dongeng yang mencerminkan kondisi geografis, sejarah, dan nilai budayanya, termasuk dongeng Banjar di Kalimantan Selatan yang berkembang melalui tradisi bertutur serta memuat nilai-nilai moral, religius, dan kearifan lokal. Keberadaan dongeng Banjar tidak hanya menjadi warisan sastra lisan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Banjar di tengah perkembangan zaman. Ciri-ciri dongeng. Pertama, bersifat khayalan atau fiktif, disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, tidak diketahui siapa pengarangnya, memiliki banyak versi, mengandung nilai moral dan pendidikan, menggunakan alur cerita yang sederhana. Kemudian fungsi dongeng adalah sebagai media hiburan, sebagai sarana pendidikan, sebagai media penanaman nilai moral, sebagai media pembentukan karakter, sebagai media pewarisan kearifan lokal. Contoh dongeng Banjar adalah Asal Mula Pulau Kambang. Dongeng ini menceritakan asal-usul terbentuknya Pulau Kembang yang berada di Sungai Barito. Menurut cerita masyarakat, pulau tersebut terbentuk akibat peristiwa yang berkaitan dengan kekuatan alam
dan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Dalam perkembangannya, Pulau Kembang dikenal sebagai habitat berbagai jenis satwa, khususnya kera ekor panjang. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan hubungan dengan alam karena alam merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjar. Latar belakang lahirnya dongeng itu ketika di tahun atau di abad sebelum dari tahun sebelum tahun 6 tahun sih, tahun ke-6 sebelum Masehi itu di Persia. Waktu itu memang orang-orang di sana itu memang suka cerita, tapi ceritanya itu diletakkan di dalam sebuah kulit kayu ataupun juga di lembar daun lontar waktu itu, dan juga ada lembaran kain. Dan cerita yang dari bahan-bahan yang tadi itu terus menyebar. Jadi yang di tahun ke-6 sebelum Masehi itu pertama kali tersebar di India, Bunda. Setelah dari India dengan berupa lembaran daun dari palem dan juga kulit kayu dan juga kain itu menyebar ke Mongolia, ke Cina, dan terus ke Tiongkok, ke Persia, dan lanjut ke Turki. Itu di abad ke-10. Baru lanjut ke Nusantara dan ke negara-negara lainnya. Kalau di Nusantara itu ya yang ceritanya itu berupa cerita rakyat atau juga legenda. Jadi dongeng itu secara turun-temurun terus sampai sekarang, begitu. Pengertian dongeng? Kalau pengertian dongeng sendiri, kalau menurut saya ya, dan juga dari beberapa buku yang saya baca, dongeng itu adalah cerita imajinasi atau hayalan. Tapi kebanyakan dongeng-dongeng itu berisikan tentang dengan satu tujuan, yaitu pendidikan, untuk menanamkan nilai moral, pesan moral, atau juga tentang karakter baik kepada anak-anak. Gitu, Bunda. Perbedaannya dongeng dengan cerita rakyat? Nah, kalau dongeng itu kan lebih banyak ke cerita imajinasi, hayalan. Dan juga dari dongeng itu bisa tokohnya berupa binatang, peri-peri, ataupun juga manusia. Dan juga kalau yang namanya cerita rakyat itu lebih kepada cerita yang sejarah atau tradisi masyarakat di suatu daerah. Bisa juga kalau di Kalimantan Selatan kan tradisi dari Pehulan itu seperti apa, atau juga dari daerah lain itu seperti apa. Jadi lebih kepada tradisi masyarakat di mana cerita rakyat itu berasal, gitu ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda kayak gitu. Dan juga lebih kepada kalau dongeng itu ceritanya itu bisa kita karang sendiri dengan melihat suatu misalnya suatu benda atau suatu binatang yang lagi terbang, itu bisa di kepala ini langsung muncul tiba-tiba. Tapi kalau cerita rakyat nggak bisa. Cerita rakyat itu memang sudah secara turun-temurun dilapaskan dari mulut ke mulut kayak gitu, Bunda. Ciri dari dongeng apa yang menonjol ciri-cirinya? Kalau nilai dari dongeng sendiri, kalau ulun ya, karena juga kalau lagi dongeng buat anak-anak PAUD atau anak-anak yang kecil-kecil gitu, saya suka dongeng. Saya lebih suka menyisipkan dongeng itu tentang perilaku, sopan santun, karakter baik, gotong royong, atau simpati. Yang lebih banyak ulun itu kalau anak-anak kecil itu kan imajinasinya kuat ya, khairannya kuat. Makanya kenapa saya suka dongeng, karena tokoh-tokoh yang saya masukkan ke dalam dongeng itu adalah karakter-karakter binatang. Misalnya kalau binatang yang khas di Kalimantan Selatan mungkin ada bekantan, atau juga anak-anak yang nggak tahu nama binatang gubang, kalau bahasa Indonesianya sigung seperti itu ya, itu bisa masukkan ke dalam cerita. Biasanya lebih kepada memberikan perilaku baik kepada anak-anak.
Tapi kalau dongeng itu juga beda lagi dengan tema. Misalnya tema kalau di perpustakaan mau nggak mau kan dongengnya tentang gemar membaca. Atau dari buku anak-anak bisa melihat dunia luar gitu ya. Jadi tokoh-tokoh binatang itu yang saya masukkan supaya anak-anak lebih lebih gampang mencerna, lebih suka kalau misalnya tokoh-tokoh binatang itu dengan suara yang berbeda. Kalau udah dengan suara yang berbeda, mereka lebih asik mendengarkan seperti itu. Maupun dengan tema-tema lain yang bisa kita sesuaikan dengan usia anak. Gitu. Contoh judul dongeng yang ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan sendiri, khususnya Kalimantan Selatan banyak ya. Contohnya misalnya Intingan dan Dayuhan. Belum lagi yang namanya Pangeran Biawak. Ada lagi tentang Ratu Junjung Bui, Putri Junjung Bui. Ada juga cerita dari Kota Baru, misalnya asal usul Kota Baru itu seperti apa ada. Atau juga di Plehari itu ada dongeng yang tentang Batu Bejanggut itu ada, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga sih yang saya nggak bawakan untuk dongeng atau cerita rakyat di Kalimantan Selatan yang mengandung unsur sara atau unsur ketidakpatutan yang tidak kita bawakan. Sebenarnya banyak yang seperti itu, tapi saya nggak bawakan. Jadi lebih kepada arah yang kalau cerita rakyat yang mengena aja deh, yang lebih gampang anak-anak mencerna seperti itu. Pandangan masyarakat Banjar terhadap dongeng itu bagaimana? Apakah dongeng itu semakin berkembang atau misalnya mulai berkurang? Ya. Awal-awal sebelum Bunda Eni terjun ke dunia dongeng itu mungkin juga dibawakan sama orang tua ya, antar anaknya yang ada di rumah. Tapi untuk secara gaung yang keluar itu sedikit banget. Jadi Bunda Eni lebih pada mengedukasi lewat dongeng ini atau cerita rakyat atau cerita lainnya itu bisa dibawakan oleh orang tua di rumah. Walaupun terkadang orang tua mungkin karena waktu atau kesibukan atau ide yang nggak punya cerita. Jadi budaya mendongeng atau budaya berkisah kita itu banyak berkurang. Tapi setelah saya udah terjun ke dunia dongeng ini perlahan, karena juga kan Bu Neni dongeng nggak cuma di di satu event aja, tapi kan keliling-keliling ya. Apalagi kalau sudah yang namanya roadshow dongeng ataupun kegiatan dengan perpustakaan atau kegiatan yang lain-lain itu lebih kepada kalau ada orang tua yang mendengar, saya lebih menekankan kepada mereka, yuk dongeng lagi di rumah buat anak-anakmu gitu. Dan dongeng itu pun kalau memang orang tua nggak punya buku kan bisa ke perpustakaan untuk cari literasi itu, atau juga memori orang tuanya dulu itu loh bisa diceritakan kembali kepada anak-anaknya. Karena juga untuk dongeng ini kan luar biasa manfaatnya buat anak-anak. Dan lagi sekarang alhamdulillah ya, dengan adanya lomba FLS 3N SD, SMP, yang di situ juga ada lomba mendongeng, dan juga perpustakaan juga ini ada lomba bertutur. Paling tidak kan untuk Kalimantan Selatan udah mulailah tumbuh lagi menyemarakkan cerita-cerita rakyat yang ada di Kalsel. Dan ini juga PR besar buat kita semua untuk orang tua, ya dongeng lagi deh buat anak-anaknya di rumah. Dan menggeliatnya ini juga sudah lumayan, karena pendongeng kan nggak cuma Bu Nenik aja, sekarang juga banyak yang lain-lain, banyak juga pendongeng laki-laki, perempuan juga sudah mulai adalah menjamur gitu. Cuman pesan saya satu, untuk yang laki-laki kalau mau memang mendongeng, jadilah laki-laki seutuhnya. Jadi jangan yang yang nggak patut yang kita bawakan ke anak-anak. Karena mau tidak mau kita sebagai pendongeng itu adalah sebagai panutan buat anak-anak, buat contoh anak-anak. Kalau kita lurus-lurus aja sih nggak masalah. Tapi kalau udah yang seperti, maaf loh ya, yang bebencong-bencongan atau yang hanya sekedar anak-anak bisa tertawa lepas, tetapi dengan perilaku kita yang negatif,
takutnya kalau anak-anak itu menjadikan suatu pembenaran. Jadi itu yang harus dihindari. Dan juga kalau untuk mendongeng itu, ulun minta tolong hindari kata-kata syarat, hindari kata-kata yang mengandung unsur syarat tadi, terus juga mengandung perkelahian, atau ada juga yang serem-serem hantu-hantu begitu, atau juga yang sifatnya pernikahan dini atau pacar-pacaran yang sejenis itulah yang memang harus kita hindari agar dongeng yang kita bawakan atau cerita yang kita bawakan itu mengena di hati anak-anak dan itu menjadikan suatu cerita yang menarik, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai pembelajaran, sebagai sesuatu yang mengasihkan dan juga memberikan suatu pesan moral yang baik untuk para pendengarnya. Begitu. Boleh contoh satu dongeng ya, Bu? Ada. Oke. Ini legenda tentang asal-usul Kota Baru. Zaman dahulu kala, di sebuah pulau yang sangat damai, hiduplah keluarga Laode. Laode ini mempunyai anak satu dan juga seorang istri yang cantik. Pada suatu ketika, ketentraman mereka itu berubah. Ayo, kenapa? Iya, datang segerombolan orang-orang yang ingin menguasai daerah itu. Teman-teman tahu nggak? Mereka hidupnya di pinggir pantai, tapi pantai itu sangat indah dan juga menghasilkan ikan-ikan yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang luar ingin awal-awalnya sih cuma mau jual beli, karena juga hasil rempah di sana juga sangat luar biasa. Tapi lama-kelamaan mereka itu malah ingin menjajah. Dan keluarga Laode mau tidak mau harus mencari penghidupan yang baru. Oh istriku, aku akan pergi ke sebuah pulau. Aku bersama teman-temanku akan ke sana untuk mencari penghidupan yang baru. Kalian di rumah saja ya. Sedangkan anaknya, ayah masa pergi sih? Aku nggak dibawa. Oh kamu di rumah aja, temani ibumu ya. Baiklah, tapi ayah nggak lama-lama kan ya? Oh tentu tidak sayang. Ayah akan pergi, nanti akan kembali lagi. Nah, Laode pun akhirnya keluar dari pulau mereka. Mereka naik sebuah kapal, tapi sayang di tengah perjalanan, di tengah laut, Laode dan teman-temannya diterjang oleh sebuah badai yang sangat besar. Akhirnya badai itu menenggelamkan kapal Laode dan teman-temannya. Teman-temannya Laode semua tidak ada yang selamat teman-teman. Tinggal Laode satu yang berhasil untuk menyelamatkan diri, dan Laode itu tiba-tiba sudah ada di sebuah pulau misterius. Aku di mana ya? Wah! Ketika membukakan mata itu tadi, Laode pun tiba-tiba sangat terkejut. Apa yang dia lihat? Dia melihat ada seorang raksasa yang tinggi besar, matanya merah dan menatap tajam ke Laode. Raksasa itu bilang apa teman-teman? Yuk kita dengerin ya. Hei kamu manusia, kenapa ada di sini? Maafkan aku tersesat kemari, kapalku pecah di tengah laut. Aku tidak mau pulauku ini ada kalian-kalian manusia yang serakah. Pergi kamu atau kamu aku makan. Maaf, aku kesini hanya untuk mencari penghidupan baru. Aku tidak mau tahu. Teman-teman, kalau dalam situasi seperti itu, apa yang harus dipikirkan? Keselamatan diri sendiri? Atau menyerah? Atau bagaimana? Laode tidak menyerah. Laode akhirnya mengucapkan satu syarat. Oke, aku mau ngajak kamu raksasa untuk berlomba. Apa lombanya? Kita sama-sama untuk menuju ke gunung itu. Tuh yang di sebelah sana. Gampang.
kalau misalnya aku duluan ke sana, oh deh, boleh deh nanti aku dihukum. Tetapi kalau aku yang menang, kamu raksasa harus pergi dari daerah sini. Oke lah, baik. Kira-kira teman-teman siapa yang menang? Laode atau raksasa? Haha, ternyata semua itu adalah memang ya siasat Laode. Gimana caranya dia berpikir supaya bisa memenangkan lomba itu. Tapi Allah pun punya rencana lain. Kalau Laode itu akan memenangkan pertandingan itu. Laode akhirnya sampai di puncak gunung itu. Dan Laode berteriak kepada raksasa. "Hai raksasa, lihat, aku duluan yang naik ke puncak gunung ini. Sekarang penuhi janjimu." Baiklah, aku akan pergi dari pulau ini. Tapi satu syaratnya. Apakah itu syaratnya? Jaga pulau ini dengan baik. Jangan sampai kau serakah mengambil semua harta yang ada dalam pulau ini. Bagaimana? Siap. Aku akan menuruti dan aku akan memenuhi janjiku. Baiklah, aku akan pergi. Teman-teman, raksasa itu pun pergi. Dan akhirnya Laode mendapatkan suatu pulau yang misterius tadi. Dan pulau itu sangat luar biasa. Dan Laode kembali untuk ke pulau seberang untuk menjemput anak dan istrinya. Ketika dibawa dari pulau seberang menuju ke pulau misterius itu, Laode dan keluarganya pun hidup bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Dan teman-teman tahu nggak pulau apa itu namanya? Yang ditempati Laode sekarang? Itulah yang diberi nama Pulau Kota Baru, yaitu Pulau Bamega. Yeay, sampai jumpa lagi. Dah.